Sahabat hikmah, seorang warga di Cilacap, Jawa Tengah harus meregang nyawa di rumah kosnya. Ia tewas dibunuh anak kandungnya sendiri. Nyawa Wasitoh dihabisi RS dengan parang. Tetangga kos korban sempat mendengar jeritan dari dalam rumah kos korban. Saat dia masuk, pelaku telah membekap korban dan menghantamkan parang ke kepala korban. Seketika itu pula ia berlari keluar dan meminta tolong kepada warga lain. Pelaku RS yang berusaha kabur dapat dibekuk petugas bersama warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, hikmah dibalik kisah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayangan tadi untuk menjawabnya bagaimana sebenarnya hukumnya dalam Islam. Mari kita dengar kisah yang pernah dialami oleh Rasulullah dan sahabatnya. Tersebutlah sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini rajin sekali beribadah. Di mana Nabi berdakwah, di depannya ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika si Alqamah sakaratul maut ingin dilepas nyawa beliau, si Alqamah tidak bisa menyebut dua kalimat syahadat. Padahal ibadahnya bagus. Didoakan tetap tidak bisa. Dibimbing oleh Bilal tetap tidak mampu. Lalu Bilal melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Alqamah sakaratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Tolong Anda doakan. Nabi lalu bersabda, loh kok bisa? Itu anak kan baik sekali agamanya. Nabi lalu doakan. Setelah didoakan tetap tidak bisa dua kalimat syahadat. Dan ingat, bencana besar ketika umat Islam sakaratul maut tidak bisa syahadat. Lalu Nabi bersabda, pasti ada dosanya ini besar. Kau cari bapaknya. Ternyata sudah wafat. Cari ibunya. Ketemu. Bilal berkata, Bu, anak ibu si Alqamah sakaratul maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya. Lalu ibunya berkata, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati ku hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah ku besarkan. Setelah ada istrinya, dia lebih takut dan lebih sayang kepada istrinya daripada saya. Maksudnya apa? Suatu ketika karena dia lama tidak datang melihat saya, maka ku rindu kepada buah hati saya. Saya datanglah ke rumahnya. Saya belum masuk dalam rumahnya, belum aku ketuk rumahnya. Saya dengar itu istrinya ngomong ke ini anak saya, itu datang ibumu, sembunyi cepat itu kacang, datang lagi itu ibumu. Ibunya dengar dari luar. Sakit hati ibunya sampai menangis dan dia tidak jadi masuk ke rumahnya. Pulang dia. Diceritakanlah kejadian ini kepada Nabi. Nabi lalu bersabda, wah celaka besar Alqamah. Tidak selamat ini anak kalau ibunya tidak maafkan. Panggillah ibunya. Kata Nabi, ibu maafkan anakmu. Kau lihat itu, dia tidak bisa syahadat. Saya tidak mau ya Rasul, kurang ngajar itu anak. Maafkan Bu, dia tidak akan selamat. Saya tidak mau ya Rasul. Lalu Nabi katakan, baik. Satu-satunya jalan agar dia tidak disiksa api neraka, lebih baik saya bakar di dunia sekarang. Lebih baik api di dunia menyiksanya daripada api neraka. Tidak apa-apa, silakan bakar aja. Kurang ajar itu anak. Akhirnya Nabi perintah, kumpulkan kayu. Kumpul, nyalakan, nyala. Begitu apinya sudah membara besar, menyala besar, Nabi katakan, angkat Alqamah. Angkat bareng-bareng, lemparkan. Begitu mau dilemparkan masuk ke kumparan api, ibunya berteriak, tahan ya Rasul. Jangan kau bakar anakku, memang dia kurang ajar, durhaka. Tapi semua itu tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, aku ampuni dosa-dosanya anakku. Pemirsa yang saya hormati, akhirnya Nabi lalu bersabda, turunkan dia, baringkan. Dengan bersusah payah, Alqamah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hikmahnya, si Alqamah, sahabat Nabi, ibadahnya baik. Lalu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti ibunya. Bukan lagi membunuh ibunya. Bukan lagi menampar ibunya. Hanya sekedar ibunya mendengar perkataan istrinya yang menyakiti, bukan si Alqamahnya, tapi istrinya. Alqamah mendapat hukuman tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Apalagi tayangan tadi. Tayangan tadi, percaya saudaraku. Demi Allah,
kau tidak akan mendapat kesuksesan dunia apalagi akhirat ketika kau menyakiti ibumu. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ada seorang anak hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa. Tadarusan setiap dia selesai sholat. Tahajud tiap malam. Tapi dia menyakiti ibunya. Dia mendurhakai ibunya. Apalagi sampai memukul ibunya. Agama menginformasikan anak semacam ini tidak akan masuk dalam surga. Jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Begitu penjelasan Nabi. Al-Quran menjelaskan ada 3 perintah ayat Allah yang tidak boleh dilakukan tanpa dilakukan rangkaiannya, yang kita istilahkan dengan perintah serangkai. Satu di antara 3 perintah serangkai tersebut adalah aniskurli wali walidaika. Artinya apa? Bersyukurlah engkau kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah, tetapi jangan lupa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang yang taat beribadah kepada Allah, tapi mendurhakai orang tuanya, taatnya kepada Allah akan sia-sia. Allahu Akbar. Betapa tinggi derajat orang tua di sisi Allah, sehingga Allah mensejajarkan taat kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua saya rewel Ustaz, orang tua saya mulai sakit-sakitan Ustaz, saya sudah tidak tahan melihat kelakuannya. Disitulah ujian kesabaran seorang anak. Pintu gampang dan mudahnya masuk surga, birrul walidain. Semoga Allah merahmati kita agar mampu memelihara orang tua, apalagi di usia senjanya. Dan Allah menghindarkan kita dari sifat anak durhaka. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih, bagaimana ya hukum mendiamkan pasangan saat kita bertengkar? Nah kadang kan kita suka kesal ya sama dia. Terus bagaimana caranya supaya kita bersikap normal lagi nih Pak Ustadz? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaan tadi pasti ada di sekeliling kita. Hampir tiap hari dalam rumah tangga ada kejadian seperti ini. Saudaraku percayalah, dalam berinteraksi kepada sesama manusia, yang kadangkala kita cuma ketemu beberapa jam dalam sehari, ada selisih paham. Apalagi suami istri yang boleh dikata tiap hari bareng-bareng dan lebih lama. Pasti ada masalah. Dan ketika ada masalah dalam rumah tangga, agama memberikan jalan-jalan keluar. Pertama, bertengkar. Misalnya nih, istri tidak mau taat, istri tidak mau patuh kepada suami. Tidak serta-merta ditempelin, tidak. Apa caranya? Pertama, nasihati. Nasihatinya dengan tutur kata yang lembut. Ternyata belum ada perubahan, naik sedikit. Mulai pertama, dek, mari lindungi dirimu dari api neraka. Sholatlah sayang. Gimana saya mau melindungi kamu kalau kau tidak sholat? Ternyata belum juga sholat, mulai naik sedikit. Kamu saya sudah bilangi sholat, belum juga sholat. Apaan sih? Mulai naik tensinya. Belum juga terjadi perubahan, tahap berikutnya apa? Pisah ranjang. Istri di kamar sebelah, suami kamar sebelah. Ternyata belum ada juga perubahan, maka langkah berikutnya apa? Istri dibalikkan ke rumahnya. Kau balik dulu deh, saya bawa dulu ke rumahmu. Suami berkata, Pak, ini sudah hampir 2 bulan saya nasihati istri saya, belum juga sholat. Saya sampai mati akal Pak, mungkin dengan di rumah ini Bapak bisa nasihati, nanti setelah agak baik saya jemput. Bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya pun tidak ada perubahan, maka langkah berikutnya kita beritahu, Dek, sudahlah, saya sudah berupaya memperbaikimu dan tidak ada perubahan, baik, kita pisah baik-baik. Nah, itu tahap-tahapnya. Itu tahap-tahap yang kita lakukan. Tidak berarti begitu tidak senang sama istri, langsung ditempelin. Oh, itu pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran agama. Nah, kejadian pertanyaannya, Ustadz kalau kita marah-marahan, biasalah ya namanya marah-marahan. Ya marah-marahannya apa? Istri di kamar sebelah, suami kamar sebelah. Apakah harus menikah sebelum rujuk kembali? Dalam Islam kan ada istilah rujuk. Kejadian seperti ini tidak mesti. Ya, kecuali sudah masuk pada tahap talak. Ini perlu Anda ketahui. Bertengkar, suaminya berkata, saya talak kamu. Itu jatuh talak 1. Artinya apa? Masih boleh campur. Misalnya malam-malam kedinginan,
Tiba-tiba naik syahwatnya, wah boleh campur. Tidak harus nikah ulang. Talak 1. Talak 2, saya talak kamu. 5 menit kemudian, saya talak kamu. Jatuh talak 2. Artinya harus nikah dulu. Ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi. Baru boleh campur. Kalau dia campur tanpa nikah ulang, maka hukumnya sama berzina meskipun dia status suami istri. Saya talak kamu. 5 menit kemudian, saya talak benar kamu. Turun, keluar dari mobilnya, saya talak kamu. Jatuh talak 3. Artinya talak 3 harus diceraikan dulu. Kemudian perempuan istri ini menikah dengan laki-laki lain, cerai lagi dengan laki-laki tersebut. Kita tunggu dulu dia 3 kali haid atau 3 kali masa iddah, lalu kita nikah kembali. Baru boleh. Nah, itu dalam syariah. Begitu. Tapi bagaimana kalau perempuan bilang talaka? Marah. Talaka. Tidak sah. Kenapa? Hak talak ada sama laki-laki. Ustadz, saya emosi. Kata suaminya, saya emosi, akhirnya saya ucapkan talak. Tetap sah. Ya. Saya lepas kontrol Ustadz. Saya WhatsApp istri saya. Saya telepon istri saya. Saya SMS suami saya bilang, saya talak kamu. Tetap jatuh talak. Maka salah satu kata yang tidak boleh dipermainkan dalam rumah tangga adalah kata talak. Kan cuma bercanda. Ada kata yang tidak boleh kau candakan. Naik pesawat. Meskipun Anda bercanda di cabin, lalu Anda katakan bom. Pasti kamu ditangkap. Kenapa? Saya bercanda Pak. Biar kau bercanda. Ada kata yang tidak boleh dicandakan. Satu di antara dalam syariat Islam adalah kata talak. Nah, saudaraku, apabila terjadi kasus seperti ini diam-diaman, Ustaz siapa dulu? Siapa yang dulu memulai rujuk, dia dapat pahala. Istrinya lebih dulu, bang maafkan saya ya deh. Daripada bertengkar, nggak ada faedah, sama-sama sakit hati. Ayo bang masuk kamar, ayo. Nah itu istri dapat pahala. Kalau suaminya dulu, suaminya dapat pahala. Setan masuk. Bisi istrinya, jangan. Wibawa. Kalau kau umumnya tahun depan dia ulang lagi, minggu depan dia ulang lagi. Kata masuk ke otak suami kita, jangan. Kamu kan yang cari nafkah. Masa kamu yang setengah mati cari uang, kamu yang bikinkan rumah, kamu yang belikan pakaian. Masa kamu dulu yang minta maaf, kamu kan kepala rumah tangga, kamu yang bisikan seperti itu adalah setan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu, dia tidak akan malu untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.